di Go Healthy, cara tepat hidup sehat bersama saya Permata Saria Rahab. Pemirsa, pasti Anda sudah tahu ya kalau program Go Healthy ini hadir setiap harinya menjumpai Anda, dan di sini kami akan menghadirkan narasumber dengan masalah kesehatan yang berbeda-beda di setiap episodenya. Jadi bagi Anda yang saat ini punya masalah kesehatan seperti diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi dan lain-lainnya, yuk simak perbincangan kami di Go Healthy, karena di sini kami tidak hanya akan membahas masalahnya saja, tapi juga akan memberikan solusinya kepada Anda. Kali ini Go Healthy akan membahas mengenai stroke karena narasumber kita telah mengalaminya. Tapi sebelum saya mengundang narasumber Go Healthy hari ini untuk bergabung bersama saya di sini, yuk kita simak dulu video tayangan profil beliau. Ini dia. Tak pernah sadar punya hipertensi, mungkin jadi penyesalan bagi Daman Huri. Sebab tak lama setelah mengetahui tekanan darahnya tinggi saat hendak melakukan vaksinasi, ia terserang stroke pada Maret 2022. Air yang diminum olehnya tiba-tiba keluar lagi lewat mulut. Tangan kirinya pun tak kuat untuk menggenggam gagang pintu. Ia mengalami kelumpuhan di sebagian sisi tubuh. Kala itu, tekanan darahnya mencapai 270/140. Dokter mengatakan bahwa Daman Huri mengalami pecah pembuluh darah di otak. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata kadar gula darahnya pun tinggi, menyentuh angka 500. Dampak dari stroke ini membuat Daman Huri tidak bisa bekerja dan menafkahi keluarganya. Kini dirinya harus berjuang untuk bisa pulih dari stroke. Itu tadi adalah profil dari narasumber Go Healthy hari ini, Bapak Daman Huri, usia 50 tahun. Nanti kita akan berbincang langsung dengan beliau. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dua praktisi kesehatan sudah hadir di sini. Ada Mas Boy Abidin. Halo Mas Boy. Halo Mbak Ai. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mbak Preti. Halo Ai. Hai. Sehat gak Ai? Sehat. Udah cek harus. tensi belum hari ini? Terakhir minggu lalu. Hei, pemirsa di rumah sehat selalu ya, dan jangan lupa nih cek tensi. Nah, di sini sudah hadir nih ada Bapak Daman Huri dan juga istri tercinta ada Ibu Neneng. Apa kabar? Alhamdulillah Sehat? baik, sehat. Bapak Ibu? Sehat, Nah, ngomong-ngomongin tensi nih tadi ya, Bapak Daman Huri tidak pernah ngeh kalau Bapak memiliki hipertensi. Taunya ketika melakukan vaksin. Waktu pertama kali tahu berapa angkanya? Itu masih di bawah 200 ya, 170 kayaknya. Saya mau tanya, ada keluhan yang dirasakan nggak sebelum ketahuan tensinya itu tinggi tadi? Sakit kepala, Iya, badannya gak sakit enak kepala gitu. terus Sering sakit dianya. kepala memang. Sakit kepala, cuma dia minum obat Obat nyeri. Obat warung untuk meredakan nyeri. Oh, hanya Oke. painkiller. Nah, yang menjadi pertanyaan saya pada saat sudah ketahuan nih dari pas waktu mau vaksin, tensinya begitu tinggi ya kan, itu ada minum obat hipertensi juga Minum juga dia. secara rutin? Ya, secara rutin, tapi Sampai karena sebelum mau terserang vaksin, stroke. Oh, karena mau vaksin aja. Iya, Jadi sampai dia minumnya bisa secara vaksin, rutin sampai bisa vaksin. sampai bisa vaksin. Ketika setelah vaksin, apakah dilanjutkan atau tidak? Enggak dilanjutkan lagi, dianya nggak minum lagi. Kenapa Bapak nggak melanjutkan? Hah? Karena dia nggak ini dianya nggak mau Oh, oke. lanjut lagi. Oke, jadi akibat tensi yang tidak terkendali dengan Iya. gejala-gejala yang mungkin sudah dirasakan oleh Bapak, akhirnya di bulan Maret 2022 Bapak terkena serangan stroke. Dan kata dokter ada pembuluh darah yang pecah di otak. Itu benar? Iya benar. Bapak terkena serangan stroke itu kejadiannya di rumah atau gimana? Di rumah. Di rumah? Waktu mau kerja Mau dia kerja, mau waktu berangkat kerja. Gitu. waktu Boleh habis ceritain Ibu maghrib ya. gimana kejadiannya saat itu? Waktu kejadiannya kan tadinya kan dia karena kecapean ya, karena saudara ada yang hajat ya, makan tuh apa aja, tapi dia nggak rasain gitu, dia capek, dia lelah tuh. Terus hanya kan dia tidur tuh karena mau kerja kan. Heeh. Pas dia mau bangun itu dia mau buka pintu belakang, saya pun juga nggak merhatiin dia, tapi kok saya udah lihat dari mimik mukanya tuh udah agak miring, lemes tangannya, terus dia minum juga, dia nggak bisa nelen gitu minumnya, keluar lagi airnya. Keluar lagi. Nggak bisa, cuma dia emang udah ada firasat sih, kayaknya ini gejala stroke apa bukan ya gitu. Cuma dia mau tidur. Nah pikir saya kan karena udah mau kerja kan, saya bangunin. Cuma nggak bisa berdiri, udah lemes gitu. Ayo ya kita berobat aja ke dokter, kata dia. Ke rumah sakit pon aja mah gitu kata dia. Rumah sakit aja, ya udah langsung. Dibawa ke rumah sakit, Bawa sama langsung sakit. diperiksa semuanya. Tensi tinggi, ada lagi yang tinggi. Ini tadi Tensi ada tinggi. gula darahnya juga tinggi. Gula darah 500. Waktu gula darah ada gejala yang Bapak rasakan nggak sebelum Ada, ketahuan Mas Boy, 500 ada. angka tadi? Apa? Waktu gejala itu dia emang udah pipis terus ya. Terus dia aus terus ya. Aus terus, nah itu juga lapar. nih. Lapar Lapar terus, nah itu sebenarnya Cepet gejala capek, cepet lelah. cepet capek, gejala khas diabetes Ya, itu udah ada lengkap. penurunan Boy. berat badan juga. Dulu gemuk nggak Bapak? Maksudnya Gemuk, lebih sampai berisi? 100. Oh, 100-an. Sekarang? Sekarang udah 75. Bapak sendiri gimana rasanya? Kaget nggak Pak? Saya habis minum itu kan ngerasain badan gitu, nggak Kaget juga ya. nggak bisa masuk tuh minum gitu. Iya.
Ya akhirnya Nggak saya terima kaget juga juga dia kan. sih. Ya kayaknya ini apa ini yang namanya orang stroke gitu Iya. kan. Gitu. Udah saya ke kamar kan waktu itu. Ya. Tiduran dah gitu kan. Minta dikerokin, dikira masuk angin gitu kan. Ya. Ya akhirnya saya udah nggak bisa bangun tuh lemas gitu kan. Oke. Dan dampak yang paling Bapak rasakan setelah Bapak terkena stroke apa? Dampaknya gimana ya setelah Dampak stroke yang ya paling udah Bapak kerja nggak rasakan. bisa. Ya udah. Secara emosional Bapak merasa Iya, saya sih gampang emosi? Iya gampang emosi. gampang emosi terus pagi-pagi saya jalan dah nggak pakai tongkat, saya nggak pakai kursi roda. Semangatnya Semangat tinggi saya dia jalan, Mbak. asal pagi saya jalan udah. Saya dari rumah tuh pakai tongkat, cuman saya sampai ke lapangan saya taruh tuh. Mudah-mudahan ini bisa jalan kembali gitu, bisa anu lagi gitu Ya. kan. Ya. Semangat ya Bisa Pak ya? normal lagi. Betul, tapi ini yang perlu kita ingatkan juga ya, orang-orang dengan kadar tekanan darah tinggi ya, Ya. yang tidak terkendali ini hati-hati, kadar gula darah yang tidak terkendali ini hati-hati. Kemudian apalagi ditambah tadi Pak Daman Huri ada kolesterol tinggi, ada asam urat tinggi. Ini semua merupakan suatu hal yang bisa membuatkan sakit. Selain sakit juga ada komplikasinya. Iya. Nah, ini yang kita harus jaga betul ya. Untuk Pak Daman Huri saat ini komplikasinya adalah serangan di pecahnya pembuluh darah di otak. Iya. Tapi tidak hanya di sana saja, ya artinya bisa juga pada jantung, kemudian bisa juga di ginjal. Iya. Artinya komplikasi ini yang harus dijaga atau harus Iya. dihindari atau Harus harus dicegah. Ya, dan ini bisa dilakukan selama kita melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur, kemudian merubah pola hidupnya menjadi pola hidup yang sehat. Bapak ini harus betul-betul dijaga dan Bapak juga harus semangat untuk bisa sehat terus. Kita belajar bahwa satu hal, kalau misalkan dampak dari stroke ini nggak cuma hanya pada penderitanya saja, Iya. sampai ke keluarganya, istri Iya, dan anaknya juga bisa terpengaruh. Dan saya mau mengingatkan kembali nih buat pemirsa di rumah, terutama laki-laki dan kepala keluarga, bila Anda sayang dengan istri dan anak Anda, maka hal pertama yang harus dijaga adalah kesehatan Anda. Karena tanpa ada kesehatan, maka semuanya juga bisa jadi terenggut. Oke Mas Ben dan juga Mbak Preti, nanti kita kasih solusi ya buat Bapak Daman Huri biar terhindar dari yang namanya stroke berulang. Dan ini juga buat pemirsa di rumah yang saat ini mungkin sedang berjuang dari penyakit stroke-nya atau ada hipertensi, diabetes yang tidak terkendali. Nanti kita akan bahas dan akan memberikan solusi yang kepada Anda. Jadi jangan kemana-mana, Go Healthy akan segera kembali. Didukung oleh Pemirsa, kami di sini tidak pernah bosan mengingatkan Anda untuk melakukan cek kesehatan secara rutin minimal 6 bulan sekali. Karena kita harus tahu bagaimana rapot kesehatan tubuh kita. Kalau rapot kesehatan tubuh kita baik-baik saja, ya dipertahankan, bagus. Tapi kalau tidak bagus atau jelek, ini harus segera diperbaharui gitu ya, diperbaiki. Jangan sampai nantinya Anda terkena komplikasi. Seperti yang dialami oleh narasumber kami hari ini, ada Bapak Daman Huri, usianya 50 tahun, beliau sama sekali tidak pernah mengecek kesehatannya. Tahu-tahu beliau terkena serangan stroke. Segala sesuatunya jadi berubah. Kehidupan berubah 180 derajat. Yang tadinya Bapak aktif bekerja, saat ini tidak bisa bekerja lagi. Mungkin Ibu boleh atau Bapak ingin ceritakan apa yang paling dirasakan? Di ekonomi ya, di keuangan keluarga, karena biasanya Bapak nyari uang kan, sedangkan di kerjanya itu kan dia gaji harian ya. Iya. Karena dia nggak kerja karena serangan stroke itu udah nggak bisa. Sekarang yang membantu untuk Ya perekonomian ada keluarga, anak dari saya juga. Ibu membantu. Iya membantu. Saya suka keluar juga nyari ini. Gitu. Kami di sini bisa merasakan bagaimana perasaan seorang pria, laki-laki, seorang ayah yang seharusnya menafkahi keluarganya. Tiba-tiba semuanya berubah ketika seorang pria, seorang ayah ini terkena serangan stroke. Bapak pernah nggak merasakan depresi, bahwa menyesali semua keadaan, kok bisa saya seperti ini? Saya alhamdulillah sih saya bikin enjoy aja gitu kan. Kalau istri saya ngomong begini juga, saya nggak pernah dengerin lah gitu kan. Kalau ada apa-apa saya bawa ini aja gitu kan. Habis gimana dah? Ya orang udah ketahuan begini gitu kan. Bapak pasrah ya. Iya pasrah aja. Tapi Bapak nggak boleh menyerah, karena stroke itu bukan akhir dari segalanya. Iya. Betul. Selama Bapak ingin berusaha dan banyak sekali melakukan upaya-upaya yang banyak upaya yang sebenarnya bisa dilakukan oleh para penderita stroke ya. Iya. Jadi ini saya mau tanya nih, apa yang sudah Bapak lakukan dan sudah rubah sebelum Bapak kena stroke dengan sekarang ini sudah pernah kena serangan stroke? Kalau makannya ya alhamdulillah udah terjaga, nggak kayak kemarin-kemarin sebelum kena stroke itu. Dijaganya seperti apa Ibu? Ya makanya dikurangin yang
kayak santan-santan yang Yang mengandung itu santan-santan. udah ada yang nggak tahu kalau di belakang saya sih, tapi sih kalau ada saya pantau terus. Obat-obatan dikonsumsi rutin. Konsumsi obat-obatan, alhamdulillah. Olahraga? makanya bisa olahraga setiap pagi, habis subuh Kalau tuh udah olahraga. tensinya apakah masih naik turun atau gimana? Tensi masih naik turun sih ya. Masih naik turun. Tapi nggak di atas 150 nggak. Kalau kita lihat nih pemirsa ya, jadi seperti yang dialami oleh Pak Daman Huri, kemudian terjadi masalah stroke karena pecah pembuluh darah karena tekanan darah yang terlalu tinggi. Nah, jadi kita harus jaga ini supaya darah kita tidak kental, supaya tekanan darah kita juga tidak tinggi. Nah, ini banyak upaya yang bisa kita lakukan. Ya, jadi kalau itu yang manis-manis dikurangi supaya gula darahnya tidak tinggi. Kemudian makan yang goreng-goreng, yang santan-santan, yang lemak-lemak itu juga dibatasi. Kemudian harus dibantu juga dengan olahraga. Ya, olahraga secara teratur. Ini untuk memperlancar sirkulasi darah kita. Kemudian dibantu juga dengan tidur yang cukup. Jadi tidur yang cukup, tidur berkualitas ini juga perlu. Kemudian dibantu juga dengan manajemen stres. Ya, kemudian medical check up, periksa kesehatan secara teratur. Dan kemudian dibantu juga dengan teknologi. Ya, teknologi ini akan membantu supaya darah kita tidak kental, darah kita mengalir dengan bagus dan pembuluh darah kita juga tidak kaku. Teknologi ini akan membuat kualitas pembuluh darah kita akan menjadi lebih elastis, ya, lebih elastis, lebih kenyal, sehingga harapannya tekanan darahnya bisa terkendali. Juga darah yang kental tadi diharapkan tidak mengental, tidak menjadi kental, diuraikan lagi supaya dia tidak mengental dengan bantuan teknologi tadi. Harapannya jangan sampai terjadi serangan berikutnya. Jadi stroke ini bisa berulang. Salah satu cara atau solusi untuk menghindari stroke berulang ini yaitu semua faktor resikonya harus terkendali. Apa saja faktor resikonya? Tensinya harus terkendali, gula darahnya harus terkendali, kolesterolnya harus terkendali, asam uratnya juga harus terkendali. Intinya adalah semuanya harus bisa dijaga dalam batas yang normal. Lalu di saat yang bersamaan harus perbanyak aktivitas fisik agar pembakarannya meningkat. Jadi energinya bisa naik, gula darah dan kolesterolnya bisa terkendali. Nah, masalah pembakaran ini bisa dibantu juga dengan teknologi laser. Jadi teknologi laser nantinya bakal mengubah gula darah dan lemak darah yang sudah numpuk di dalam pembuluh darah diubah menjadi energi. Nantinya hasilnya energinya meningkat, gula darahnya terkendali, lemak darahnya juga terkendali. Nantinya kalau misalkan dibarengi dengan menerapkan 4 pilar pola hidup sehat seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Boy, diterapin juga bersama dengan mengonsumsi obat-obatan secara rutin. Ya, insya Allah kalau semuanya bisa terkendali, stroke berulangnya bisa dihindari. Jadi bagi Anda dan juga Pak Daman Huri nih yang punya masalah hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, asam urat, yuk kita terapkan pola hidup sehat ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser agar kita terhindar dari segala komplikasinya. Nah, gimana caranya bagi Anda untuk bisa menggunakan teknologi laser? Yuk kita simak perbincangan berikut ini. Ini dia. Mas Panji, banyak loh yang seperti Pak Daman Huri ini. Jadi ketahuan bahwa hipertensinya tinggi, kolesterol tinggi pada saat mau vaksin di era pandemi ini loh. Ya, sebenarnya kalau andai kata kita bisa tahu kondisi kesehatan tubuh kita dari awal, kita bisa mencegah loh banyak resiko komplikasi. Nah, ini salah satunya yang dialami Pak Daman Huri ini, terkena stroke. Iya. Dan bayangkan kalau kepala keluarga sudah terkena stroke itu satu keluarga juga ikut sakit loh, tanda Betul, kutipnya. karena memang stroke ini kan dia akan mengganggu banyak aspek dalam kehidupan kita. Makanya kita perlu lakukan berbagai macam cara deh supaya amit-amit jangan sampai kita terkena serangan stroke. Jadi kalau Anda sudah tahu nih pemirsa kira-kira kok angkanya merah ya. Ubah pola hidup dan gunakan teknologi laser. Karena kan kalau kita pakai teknologi laser secara rutin nih Mbak Tantri dan juga pemirsa, ini kan juga bisa membantu mengurangi faktor risiko stroke. Seperti apa tadi? Diabetes, kemudian kolesterol, tensi yang tinggi, darah yang kental bisa dibantu untuk dikurangi kekentalannya, kumpalan darah penyumbatan juga bisa dibantu diuraikan. Tapi yang pasti Mas Panji, mungkin ketika Mas Panji menyebutkan keluarga, banyak yang bertanya-tanya juga bagaimana supaya teknologi ini bisa hadir di tengah keluarga Anda. Nah, itu caranya mudah sekali pemirsa. Yang paling penting adalah kita ambil keputusan juga nih untuk hidup lebih sehat demi diri kita dan juga keluarga. Ubah pola hidup yang lebih sehat dan tentu saja gunakan dokter laser. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung chat kami sekarang juga dan dapatkan manfaat terbaik dari dokter laser. Nah pemirsa, untuk bisa merasakan manfaat terbaik dari teknologi laser, jangan lupa segera di calling untuk dokter laser dari Kokomo, manfaat terbaik bagi Anda dan juga keluarga. Didukung oleh Hai pemirsa, bagi Anda yang saat ini sedang berjuang dengan penyakit stroke-nya gitu ya, atau dengan tekanan darah, lalu juga gula darah, kolesterol yang
susah sekali dikendalikan. Yuk simak perbincangan kami karena kami akan memberikan solusinya kepada Anda. Dan bagi Anda yang saat ini terkena serangan stroke, ingat, stroke bukan akhir dari segalanya. Masih ada yang bisa kita upayakan, jangan biarkan stroke merenggut kehidupan normal Anda. Saat ini sudah hadir di sini Bapak Daman Huri, beliau terkena stroke. Sudah pasti dari sisi ekonomi, Bapak yang tadinya aktif bekerja, seorang ayah. Putra-putri ada berapa Bapak Ibu? Putri saya 2. Ada putra 2. Usia berapa saat ini? Kalau yang besar udah 26. 26 tahun. Iya. Yang paling pertama, kecil? yang nomor 2 22. 22. Kalau yang nomor 3 17 tahun. Pasti punya harapan terbesar untuk putra-putrinya. Mungkin bisa disampaikan? Harapan saya itu biar dia tuh pada sabar, lihat ayahnya tuh lagi sakit begini. Ya kalau yang bujang kan minta ini, minta itu. Sekarang mah sabar aja dulu. Ntar kalau ayahnya udah sehat lagi, udah baru. Ada istri tercinta di samping, ada Ibu Neneng. Mungkin ada ingin Bapak sampaikan rasa terima kasih? Iya, saya berterima kasih ada istri saya yang ngurusin tiap hari gitu kan. Bisa supaya bisa ngejaga saya gitu. Biar cepat sembuh apa gitu. Bapak bersyukur punya istri Ibu Neneng yang bisa menampingi sampai sekarang. Kuat ya Ibu ya? Iya, Mbak. Sehat terus. Amin. Dan sekarang ada Mas Boy dan juga Mbak Preti di sini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait penyakitnya. Silakan. Ya biar jalannya nggak bisa nyandung gitu. Kaki saya suka nyandung gitu. Suka nyandung pas satu jalan. Kaki yang sebelah mana? Yang kiri. Yang kiri. Nah ini berarti masih ada gejala sisa ya. Gejala sisa berupa kelemahan pada sisi kiri tubuhnya yang menyebabkan tungkai bawah kirinya ini masih suka tersandung ya ketika sedang berjalan. Salah satu caranya adalah kita kuatkan kembali. Tapi kerusakan pada sebenarnya ini adalah di sistem saraf pusat atau di otak. Sehingga kita harus menjaga nih aliran darah kita ke area kepala lebih maksimal lagi biar proses regenerasinya juga terbantu. Salah satunya adalah bisa dengan menggunakan teknologi laser yang digunakan secara intranasal atau di dalam rongga hidung. Gunanya adalah untuk meningkatkan aliran darah ke area kepala, membuka pembuluh darah dan menurunkan pengentalan darah, membantu menguraikan gumpalan darah agar aliran darah dan nutrisi menjadi lebih maksimal lagi. Di saat yang bersamaan tentunya kekuatan itu harus digerakkan kembali. Salah satunya adalah harus rajin latihan, fisioterapi, bisa latihan mandiri juga di rumah, olahraga, tetap harus bergerak ya. Karena ketika sudah lemah, kalau didiemin gitu-gitu aja nanti makin lemah lagi. Nah ada juga nih teknologi yang bisa membantu, yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang bisa memberikan stimulus elektrik pada saraf dan otot sehingga saraf dan otot menjadi lebih aktif lagi. Harapannya nanti nih pas satu diletakkan nih pada sisi kiri tubuh Bapak, contohnya pada lengan atas, lengan bawah, perut, punggung, tungkai atas, tungkai bawah. Ini nanti impuls elektriknya itu bakal bekerja merangsang si ototnya menjadi lebih aktif. Nantinya ada pergerakan. Pergerakan itulah yang nantinya akan membuat otot itu menjadi lebih kuat. Harapannya sih pemulihannya Bapak Daman Huri bisa terbantu. Kalau tidurnya itu gimana ya Mbak? Nah, tidur ini sering orang menjadi masalah karena tidur mungkin jamnya ada, cukup waktu untuk tidur, tapi nggak bisa tidur-tidur. Tidur pun tidak berkualitas. Pada saat bangun tidur nih rasanya masih lemas, nggak seger, nggak bugar. Nah ini memang untuk tidur ini memang suatu hal yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Kalau tidur kita tidak berkualitas, maka jangan heran kalau kadar gula darah kita tidak terkendali. Kalau tidur tidak berkualitas, tekanan darah kita juga bisa tidak terkendali. Kadar kolesterol bisa tidak terkendali. Jadi banyak dampak yang terjadi karena tidur yang tidak berkualitas. Nah, untuk menjaga tidur yang baik, ini teknologi laser ini bisa membantu untuk hal ini. Teknologi laser ini punya 3 warna. Ya, ada laser merah, sinar biru, dan sinar kuning. Ya, saya bicara dulu mengenai sinar kuning. Sinar yang membuat kadar hormon melatonin, satu hormon yang diproduksi di otak kita supaya kualitas tidur kita menjadi baik. Di samping itu tadi ada yang laser merah dan sinar biru. Ini juga akan memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah kita, ya, dengan membuat supaya pembuluh darah kita menjadi lebih elastis, lebih kenyal, kemudian juga membuat darah yang tadinya mengental menjadi tidak mengental lagi. Harapannya kualitas darah, kualitas pembuluh darah menjadi baik, ditambah dengan kualitas tidur yang baik. Tapi tetap nih harus dijaga juga tadi ya makannya. Ya, ada sayur-sayuran, ada buahnya, semuanya dijaga dengan baik, ditambah dengan olahraga, kemudian tidur cukup dan dengan mengikuti saran-saran dari dokter. Jadi dilengkapi itu semua. Pak Daman Huri, saya punya video tayangan dari mereka masyarakat yang punya keluhan yang sama seperti Bapak, tapi sekarang sudah terbantu kesehatannya jauh lebih baik setelah menggunakan alat kesehatan teknologi laser. Kita saksikan sama-sama ya. Ini dia.
pada tahun 2014 mengalami kekentalan darah sehingga mengakibatkan Bapak agak sedikit sesak di jantung ya. Ya akhirnya Bapak terpaksa harus dipasang ring. Menggunakan teknologi laser, keadaan badan Bapak itu sehat, enak, bugar, tidur juga nyenyak, tidak ada kesemutan. Terus dulu kan kalau lagi duduk atau mau berdiri suka ada yang kunang-kunang gitu. Sekarang udah nggak ada. Dengan teknologi laser, kesehatan badan kita dibarengi dengan pola hidup yang bagus, rasanya hidup itu lebih ceria, lebih enak lah gitulah. Terima kasih teknologi laser. Terima kasih Mas Boy, terima kasih Mbak Preti, terima Sama-sama. kasih Ibu Neneng, terima kasih Pak Bedaman Huri, sehat terus ya. Terima kasih sudah berbagi sama kami di Go Healthy. Oke baiklah pemirsa, yuk lakukan cek kesehatan minimal 6 bulan sekali atau kata Mas Boy 1 tahun sekali. Paling nggak kita tahu bagaimana keadaan tubuh kita, bagus atau tidak. Apalagi bagi Anda yang sudah tahu masalah kesehatannya ada nih, ada hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan lain-lain. Yuk lakukan pola hidup sehat ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser agar kita terhindar dari segala komplikasinya. Lalu bagaimana caranya Anda untuk bisa menggunakan teknologi laser? Silakan Anda saksikan perbincangan berikut ini. Ini dia. Mas Panji, Yes. ini kan intinya adalah sedia payung sebelum hujan. Setuju. Iya kan? Jangan tunggu kita terkena komplikasi yang lebih berbahaya, baru mulai sadar pentingnya hidup sehat. Lebih baik kan dari sekarang kita menerapkan pola hidup sehat dan jangan lupa pakai dokter laser nih secara rutin. Banyak yang juga tanya-tanya loh, kenapa harus dari Gogomol? Karena yang pertama, Gogomol ini lebih berpengalaman. Kita sudah menghadirkan dokter laser ke Indonesia sejak 2011 loh Mbak Tantri. Sudah belasan tahun. Yes, jadi artinya kan banyak yang pakai, banyak yang juga yang merasakan manfaatnya. Plus ini juga menunjukkan bahwa produknya itu awet loh, bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua itu adalah kita lebih terpercaya. Karena dokter laser dan juga semua variannya ini terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Yang ketiga? Yang ketiga itu kita lebih terjamin. Karena kalau kita sudah memiliki alat kesehatan, kita pasti ingin yang after sales-nya lebih jelas. Dan tentu saja kalau dokter laser ada garansi suku cadang sampai dengan 1 tahun. Dan kita bahkan nggak pernah loh mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga nih pemirsa. Sebagai bentuk komitmen kita. Bersama juga dengan seluruh kelengkapannya juga lebih enak kali ya? Betul, ada intranasal. Dapat secara gratis itu kan. Untuk di rongga hidung melancarkan aliran darah di area kepala. Dan selain itu juga, kalau misalnya kita membutuhkan, kita juga bisa menambahkan laser pad untuk membantu melancarkan aliran darah secara lokal, mengurangi rasa nyeri, membantu regenerasi sel, sampai membantu proses penyembuhan luka yang sulit sembuh. Langsung aja nih, telepon atau WhatsApp kita, supaya Anda dan keluarga bisa merasakan manfaat terbaik dari dokter laser. Yuk hubungi sekarang juga langsung saja untuk bisa dapatkan manfaat terbaik tidak hanya bagi Anda, tapi juga untuk seluruh keluarga. Metro TV,